Kembali bersama Wahana Kepo. Semoga sedulur-sedulur semua, saudara-saudara semua tetap dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, yaitu tanggal 21 Juni 2020, ini cukup santer dari kemarin di pemberitaan mengenai akan terjadinya gerhana matahari cincin yang akan terjadi pada hari ini. Kalau kita berbicara tentang gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu saya pribadi jadi ingin berfantasi, mengingat-ingat lagi, mengorek-ngorek lagi tentang memori zaman dahulu kala. Jadi pada saat saya masih kecil, masih kelas SD atau madrasah, saat itu masih ada kepercayaan mistis tentang gerhana ini. Dan ini, cerita ini turun-temurun dipercaya, terutama di Jawa. Nah, di sini pada video ini saya akan sedikit bercerita tentang kepercayaan-kepercayaan itu yang dahulu dipercaya. Gerhana matahari maupun gerhana bulan pada zaman dahulu itu dipercaya bahwa yang pertama, bahwa terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari itu karena matahari ataupun bulan tersebut hilang atau berkurang, itu karena dimakan oleh raksasa. Yang pertama. Kemudian kepercayaan yang kedua yaitu baik bulan maupun matahari itu tidak akan muncul lagi kalau tidak dilakukan sebuah ritual. Ritualnya yaitu memukul-mukul lesung. Lesung itu adalah tempat menumbuk padi pada zaman dahulu. Jadi lesung itu terbuat dari kayu yang besar, kemudian dibelah kemudian dilubang. Untuk mengembalikan bulan maupun matahari, dilakukan ritual itu, memukul-mukul lesung itu, atau juga bisa kentongan, pokoknya yang berbunyi-bunyi, atau alat-alat dapur. Intinya yang bikin berisik pada saat itu, dipukul-pukul sampai dengan matahari maupun rembulan itu dikeluarkan lagi atau dimuntahkan oleh si raksasa itu sehingga muncul kembali. Itu kepercayaan yang kedua. Kemudian kepercayaan yang ketiga yaitu selama gerhana matahari maupun gerhana bulan itu terjadi, orang hamil, ibu hamil dilarang untuk keluar dari rumah. Dikhawatirkan bila keluar dari rumah itu akan terjadi efek terhadap si janinnya. Si janinnya bisa terjadi cacat pada fisiknya sampai dengan terjadi keguguran. Nah, itu kepercayaan yang ketiga. Kemudian kepercayaan yang keempat yaitu selama terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari, semua orang itu dilarang keluar dari rumah dan melihat atau memandang langsung matahari atau bulan. Itu dikhawatirkan akan berakibat terjadi kebutaan terhadap yang melihat. Sehingga pada zaman dulu kala, kalau terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan, terutama matahari, itu semua orang dilarang keluar untuk memandang matahari tersebut. Itu yang keempat. Nah, ada kepercayaan di negara lain, yaitu salah satunya di negara
Vietnam. Mereka mempercayai bahwa baik bulan maupun matahari itu menghilang atau terjadi gerhana itu dikarenakan matahari atau bulan itu dimakan atau ditelan oleh katak raksasa, kodok raksasa. Jadi ini agak mirip dengan kepercayaan Jawa. Kalau Jawa, matahari atau bulannya ditelan oleh raksasa besar. Kalau di Vietnam itu ditelan oleh katak raksasa, katak yang besar. Kemudian di India, kepercayaan di India bahwa kalau terjadi gerhana bulan atau matahari itu dilarang untuk makan, karena dari gerhana matahari maupun gerhana bulan itu akan berefek bahwa makanan itu akan menjadi beracun. Nah, itu kepercayaan yang di India. Nah, ternyata banyak sekali versi-versi kepercayaan dari orang-orang terdahulu, bahkan juga di negara lain, tentang gerhana matahari dan bulan. Nah, kita harus bijak. Kita tidak boleh menghina atau mengejek atau mentertawakan atau nyinyir terhadap kepercayaan-kepercayaan itu. Mereka punya kepercayaan itu, ya biar saja gitu kan. Itu adalah kepercayaan mereka. Kalau kita percaya terhadap ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ya sudah, anggap saja itu adalah sebuah kepercayaan dan kebudayaan, dari kebudayaan. Makanya pada video kali ini saya angkat ini bertujuan untuk bagi yang usianya sudah di atas 40, tentunya dahulu waktu kecil mengenal atau sempat mendengar cerita ini atau kepercayaan ini. Ini sekedar untuk ya kita untuk bernostalgia saja. Sedangkan untuk yang generasi milenial yang tidak sempat ketemu dengan masa itu, ini adalah sebagai pengetahuan saja bahwa nenek moyang kita zaman dahulu itu mempunyai kepercayaan seperti itu. Cukup sekian video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Salam kepo.